Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom. Segala puji hanya bagi Tuhan Yesus yang menjadi penolong dan sumber kekuatan hidup kita. Hari ini Minggu, tanggal 31 Mei tahun 2020, kembali kita boleh bersama-sama beribadah. Ibadah hari ini adalah ibadah memperingati hari Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus, dan di dalamnya kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus oikumene dalam memperingati hari ulang tahun PGI yang ke-70 tanggal 25 Mei tahun 2020. Pelayan firman hari ini Bapak Pendeta Marson L. Muganti, Sarjana Teologia, bersama majelis jemaat yang bertugas menyampaikan ucapan selamat beribadah kepada kita. Kiranya ibadah ini memberi kita kekuatan, memberi kita kemampuan untuk menghadapi situasi yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Kita akan memulaikan ibadah kita menyambut pelayan firman. Diundang seluruh jemaat untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung GKST nomor 81 ayat yang pertama, Ku menang, ku menang. Kita nyanyikan 2 kali. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus Tuhan. Mari kembali kita puji Tuhan. Kidung Jemaat 237, Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus tetap teguh. Kau
silakan duduk. Bersama kita dengarkan nats pembimbing dalam ibadah kita pada saat ini, terambil di dalam Roma pasal 8 ayat 15 sampai 16. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Mari kita sambut nats pembimbing ini dengan menyanyikan Kidung GKST nomor 8, Di Seluruh Dunia Roh Allah Bekerja. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia seperti Nabi bersabda. Di seluruh dunia ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya sebelum kita masuk dalam ibadah-ibadah yang kita akan nyatakan dalam perjamuan kudus oikumene, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita betapa banyak dosa dan pelanggaran yang telah kita buat dan lakukan. Karena itu saudara-saudara, marilah kita mengaku dosa kita dengan jujur dan dengan kerendahan Allah, dengan kerendahan hati. Kita bersama-sama akan berdoa. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah berbuat dosa, baik melalui pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Karena itu Tuhan, kami mohon, ampunilah kami dan baharuilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami ini selalu layak menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi dan yang terus Engkau percayakan menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat 382. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku. Dengarkanlah berita anugerah Allah. Selaku hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang telah mengaku dosa-dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah.
bahwa keampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Marilah bersama-sama mendengarkan petunjuk dan amanat hidup baru di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 26 berkata demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Demikianlah amanat hidup baru. Mari kita sambut dengan menyanyikan Kidung Baru nomor 102 ayat pertama, Sebarkan Wartanya. Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkesan di dunia yang rusak. Maklumkan segera berita mulia, penghibur Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Jemaat, silakan duduk. Marilah bersama-sama kita akan masuk dalam doa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Jika pada hari Minggu ini kami semua kembali boleh ada di dalam persekutuan ibadah untuk memuji dan mempermuliakan Tuhan, walau kami boleh melakukannya di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya hadirat Tuhan sungguh datang dan kami alami, kami rasakan. Karena itu Tuhan, kami mohon Engkau akan mencurahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami semua, supaya kami mampu memahami firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan pada saat ini. Jauhkanlah bagi kami semua roh-roh kegelapan, sucikan hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu sungguh-sungguh kami pahami dan kemudian kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari bersama-sama kita buka firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Pentakosta.
Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dengan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri-negeri kita?" Kata kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah arti ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Saudara-saudara kekasih Tuhan, Salam. Terpujilah Tuhan jika pada saat ini, di hari Minggu ini, hari Minggu di mana semua orang percaya merayakan hari Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, baik kita semua yang beribadah di rumah kita masing-masing, saya percaya kita semua ada di dalam sukacita karena kita merasakan betapa Tuhan tetap menyertai kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada hari yang bahagia ini ialah selalu bersyukur dan menjadi saksi bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi orang Israel pada hari ke-50 setelah perayaan Paskah, peringatan mereka keluar dari tanah Mesir, maka dirayakanlah hari raya panen atau hari raya 7 minggu atau hari raya pengucapan syukur atau Pentakosta. Dapat kita lihat dalam Keluaran 34 ayat 22 dan Ulangan 16 ayat 9 dan 10.
Nah, hari raya Pentakosta ditetapkan juga sebagai hari pertemuan kudus dan hari bersukaria bagi mereka. Dalam Imamat 23 ayat 2 dan Ulangan 16 ayat 15. Dan di hari Pentakosta itu juga, saudara-saudara, bangsa Israel mengucap syukur kepada Tuhan karena mereka mengingat setelah 50 hari mereka keluar dari tanah Mesir di Gunung Sinai melalui Musa. Allah memberikan Tauratnya, Allah memberikan firman-Nya kepada mereka. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini berbicara saat orang-orang Israel di Yerusalem merayakan hari pengucapan syukur atas panen, merayakan bagaimana Allah telah memberikan hukum-Nya, firman-Nya melalui Musa di Gunung Sinai. Pada hari Pentakosta, hari ke-50 itulah firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus turun, dicurahkan atas murid-murid dan orang-orang yang berkumpul di ruang atas di sebuah rumah di Yerusalem. Sehingga saudara-saudara, makna Pentakosta dalam Perjanjian Baru memberi arti terhitung sejak pasca kebangkitan Kristus sampai kenaikannya ke sorga. Tepat 50 hari Roh Kudus turun, dicurahkan bagaikan lidah-lidah api yang hinggap pada murid-murid dan orang-orang percaya yang ada di atas sebuah rumah yang ada di Yerusalem. Dan saudara-saudara, betapa luar biasa Roh Kudus dapat membuat mereka berbicara, bersaksi tentang kebenaran kasih Allah di dalam Kristus Yesus sesuai dengan bahasa-bahasa semua orang yang ada di Yerusalem di hari Pentakosta itu. Mereka semua dikatakan tercengang-cengang dan heran. Bahkan saudara-saudara, kesaksian Petrus yang sangat berani dan murid-murid yang lain membawa orang percaya, 3.000 orang dibaptis. Kita lihat dalam ayat 41 pasal 2 Kisah Para Rasul. Karena itu saudara-saudara, secara universal dipahami bahwa di hari Pentakosta itulah gereja lahir dan hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi saksi bagi Injil Yesus Kristus. Saudara kekasih Tuhan, apa makna rohani Pentakosta bagi kita saat ini? Apa makna rohani Pentakosta bagi kita sekarang ini? Yang pertama, saudara-saudara, sebagaimana orang-orang Israel yang selalu bersukacita, bersyukur atas panen, atas hasil pemberian Allah, berkat Allah yang dicurahkan kepada mereka, demikianlah kita pun selalu bersyukur kepada Tuhan di setiap doa dan ibadah-ibadah kita, karena Allah selalu setia mengasihi kita, memberkati kehidupan kita. Sungguh kita percaya dan aminkan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Jemaat yang bersukacita, juga di hari ini kita tentu bersyukur kepada Tuhan. Walau dalam situasi pandemi COVID-19, kita dapat memperingati hari Pentakosta, ketuangan Roh Kudus yang selalu menjadi penolong bagi gerejanya.
yang selalu menjadi penolong bagi persekutuan gereja-gereja di Indonesia, sehingga dapat merayakan hari ulang tahun yang ke-70, tepatnya tanggal 25 Mei 2020. Di tengah-tengah tantangan pelayanan yang dilakukan. Dan tentu saudara-saudara, rasa syukur itu kita juga nyatakan hari ini, karena kita akan diberi waktu kesempatan oleh Tuhan merayakan perjamuan kudus oikumene. Walau kita lakukan di rumah kita masing-masing, kita percaya Roh Kudus akan selalu menghibur dan menolong kita, menolong gerejanya, menolong PGI agar selalu bersyukur dalam kesaksian, dalam situasi apapun. Sebagaimana firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, makna Pentakosta bagi kita seperti umat Israel yang selalu bersyukur karena telah menerima anugerah Allah. Allah memberikan kepada mereka firman-Nya, Taurat-Nya. Demikianlah juga kita kiranya selalu bersyukur saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dari setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan, siapapun yang memimpin ibadah, siapapun yang membawakan firman, karena yang terpenting adalah esensi firman Tuhan yang harus kita dengar dan taati. Firman Tuhan Yakobus 1 ayat 21 dikatakan demikian. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu, supaya benar-benar saudara-saudara kita diselamatkan oleh Tuhan, dan keselamatan yang telah dijaminkan oleh Yesus Kristus kepada kita itu tidak terlepas dari kita sampai Dia datang. Yang ketiga, saudara-saudara, sebagaimana murid-murid bertekun sehati dalam doa sejak Yesus terangkat ke sorga, memohon Roh Kudus dicurahkan hingga mereka menjadi saksi bagi Tuhan. Kita pun sebagai gereja Tuhan perlu bertekun sehati dalam doa bersama semua orang seisi rumah kita, supaya Roh Kudus yang telah ada pada kita, sebagaimana firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat 13 berkata, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudara-saudara, betapa merupakan suatu ungkapan sukacita dan ungkapan syukur kita di hari ini. Kiranya kita semua sungguh-sungguh oleh karena pertolongan kuasa Roh Kudus yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, kita akan dapat menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Dan oleh kuasa Roh Kudus,
kita selalu diberi keberanian dan kesanggupan sebagai saksi Tuhan. Kita diberi kesanggupan untuk menolong orang lain, untuk merasakan dan memahami kasih Allah di dalam Yesus Kristus, sehingga mereka percaya, sehingga mereka diselamatkan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang datang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, selamat merayakan HUT PGI yang ke-70. Selamat memperingati Pasca Kebangkitan Kristus melalui perjamuan kudus oikumene. Selamat memperingati Hari Pentakosta, Hari Ketuangan Roh Kudus, sehingga kita selalu dapat menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Selalu bersyukur dan menjadi saksi bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama mendengarkan pujian yang akan dibawakan pemuda jemaat Sion Poso. Kami datang kepadamu ya Allah, membawa segenap hidup kami, memuji Engkau, memuliakan Engkau ya Allah. Kami datang kepadamu saat ini, sujud, menyembah Allah semesta alam. Yesus
mujizat, pemegang janji, terang di dalam gelap. Yesus, Engkaulah Tuhan. Tuhan, Kau jalan pembuat mujizat, pemegang janji, terang di dalam gelap. Yesus, Engkaulah Tuhan. Sekalipun ku tidak melihat, sekalipun ku tak merasakan, Engkau Tuhan tak henti bekerja. Kau Tuhan tak henti bekerja. Even when I don't see it you working, even when I don't feel it you working, you never stop working, you never stop working. Promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you Ini kami Tuhan. Ini jiwa dan roh kami yang kami bawa kepadamu. Kami menyembah Engkau ya Allah. Kepada Allah yang hadir di tengah kami saat ini. Pujian dan hormat hanya bagimu. Terima kasih kepada pemuda jemaat yang telah membawakan puji-pujian. Tuhan memberkati. Marilah jemaat kekasih Tuhan kita bangkit berdiri. Bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus menurut
1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari jemaat kita nyanyikan Kidung Jemaat 361 ayat 1 dan 2, "Di salibmu ku sujud." Di salibmu ku sujud, miskinmu tak lama. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang cemar, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita dipeliharakan dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah kiranya hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebagaimana firman-Nya dalam Kolose 3 ayat 1b berkata, "Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah." Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah.
makanlah menjadi peringatan akan Dia. Cawan minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Minumlah menjadi peringatan akan Dia. Jemaat kekasih Tuhan, kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus akan selalu ada di dalam kita, di rumah kita, sehingga kita terus dapat melayani dan mempersembahkan pujian baginya. Mari kita sambut dengan menyanyikan Kidung Baru nomor 196, Ku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat firman-Nya dalam Ibrani pasal 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari bersyukur semua sambil kita memberikan persembahan. Mari bersyukur semua
Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk persembahan kita saat ini. Kita berdoa. Bapa Maha Kaya dan Maha Murah, Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami sadar pemberian kami ini adalah asalnya daripadamu. Terimalah dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bersama-sama kita dengarkan warta jemaat hari ini Minggu 31 Mei 2020. Yang pertama, ibadah evangelisasi tetap dilaksanakan di rumah masing-masing pada hari Rabu dan ibadah kategorial pada hari Jumat. Yang kedua, persembahan atau pundi setiap ibadah minggu, ibadah evangelisasi dan ibadah kategorial akan dikumpulkan oleh majelis atau diaken kelompok masing-masing. Yang ketiga, disampaikan kepada seluruh jemaat Sion Poso, ibadah Pekan Keluarga Gereja Kristen Sulawesi Tengah tahun 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 21 Juni 2020. Yang keempat, dihimbau kepada seluruh jemaat untuk terus mendoakan yang pertama pemerintah, bangsa dan negara dari pusat sampai ke daerah-daerah yang terus berupaya memutus rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Yang kedua, para tenaga medis, dokter, perawat dan seluruh relawan yang berada pada garis depan dalam penanganan pasien COVID-19. 3. Serta semua pasien terpapar COVID-19 yang dalam perawatan kiranya tetap kuat dan semangat. Selanjutnya kita dengarkan pokok-pokok doa hari ini Minggu 31 Mei 2020. Yang pertama, jemaat yang bersyukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan. Bapak Budi Utomo Padaga STH, keluarga Padaga Tenge, keluarga Karoles Leder, keluarga Siwi Mowala, Ibu Vera Mojanggo Tidayo, keluarga Nurdin Rompas, keluarga Ponto Mononimbar, keluarga Pua Malonda, keluarga Nelo Raranta, keluarga Sigilipu Pakaya, yang dianugerahkan seorang cucu dalam keluarga Sigilipu Salea di Tomohon. Berikut Krisdeo Takendengan, keluarga Luas Sunarini, keluarga Pontoan Suyani, keluarga Tahulending Turangan, anak Kirana Tahulending, keluarga Rembet Rembang, Ibu Rembang Nelo, Nyonya Perembet Rembang, keluarga Tungka Sigilipu, Ibu Vivin Tungka, anak Magdaline Devi Arsadana, keluarga Kadang Rutu, keluarga Binalai Van Pamelen, keluarga Tan Salam Pilole, keluarga Waluko Kolowai, saudari Amelia Pua, keluarga Lolon Tandirerung, keluarga Tandawuya Lumalo bersyukur telah lahir putra yang kedua. Keluarga Lumalo Kerebungu mendoakan anak Lisa yang akan kembali ke Poso dari Balikpapan. Yang kedua, jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Nyonya Dian Limbong Posundu, saudari Vivi Meilani Karotong, keluarga Latengke Nurdin, Bapak Imade Sudarsana Atmaja, Bapak Stanley Sambo, keluarga Mangundap Arifin, saudari Gita Megati, Beril Immanuel Siwi, Maria Amoresa Jovelin Siwi, Nyonya Christine JT Moganti Rungkat. Yang ketiga, kita juga mendoakan para lansia, Oma Mangundap Tuela, Oma Kabilaha, Oma Ros Padaga, Oma Purayotan, Oma Kalengkongan Pele,
Omak Mawuntu Ponto, Omak Koni Ponto, Omak Lianto Siulan, Omak dan Opa Betosi Bansawena. Yang keempat, kita juga dukung dalam doa jemaat yang sakit dan dalam masa pemulihan. Ibu Metusala Abram, Omak Lani Moto, Bapak Dahri Nurdin, Ibu Karundeng Bode, Ibu Ontoni Palenewen, Bapak Doni Kaunang, Bapak Mekson Saronsong, dan Ibu Metusala Guru. Yang kelima, hamba Tuhan, penatua, diaken, pengurus kategorial dan lansia, panitia-panitia pelayanan, BPP, pekerja gereja, pekarya, orgelis, kantoria, operator sound system, kostor, dan security. Yang keenam, kita juga dukung dalam doa janda, duda, anak yatim piatu, orang terpenjara yang ada dalam kekurangan dan menderita karena bencana alam. Yang ketujuh, pemerintah, TNI Polri, para tenaga medis. Demikian warta dan pokok-pokok doa. Marilah saudara-saudara, kita bersama-sama masuk dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih pada hari ini. Betapa Engkau sudah memberi bagi kami waktu kesempatan kembali hadir untuk ada dalam persekutuan di rumah kami masing-masing untuk memuji dan mempermuliakan Tuhan. Engkau yang selalu setia menjaga dan memelihara kami. Kepadamu sajalah Tuhan kami mau angkat ungkapan-ungkapan syukur kami, sebab kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Ya Bapa yang Maha Kuasa, di hari Minggu, hari Pentakosta, ketuangan Roh Kudus hari ini menandakan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu selalu hadir untuk menuntun kami, untuk memberi kami penghiburan, bahkan selalu memberi kami pertolongan. Sehingga kami tetap dapat menjalani hari-hari hidup kami sebagaimana yang Tuhan anugerahkan kepada kami, satu dengan yang lain, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Ya Bapa yang Maha Kuasa, hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan yang boleh beribadah kepadamu pada saat ini. Baik mereka yang sudah lanjut usia, janda, duda, anak yatim piatu, baik mereka sebagai bapak, ibu, pemuda, remaja, sampai anak-anak sekolah minggu, bahkan mereka yang masih kecil sekalipun. Tuhan kiranya memberkati mereka semua, supaya sungguh berkat-berkat Tuhan mereka alami, mereka rasakan, tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan mereka. Ya Bapa yang Maha Kuasa, juga hamba berdoa untuk semua keluarga maupun pribadi yang bersyukur kepadamu di hari yang bahagia ini. Oleh karena mereka merasakan berkat-berkat Tuhan terus dicurahkan dari setiap usaha pekerjaan mereka, sehingga mereka boleh menyatakan syukur mereka kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati apa yang telah mereka persembahkan. Baik Engkau pun memberkati keluarga-keluarga yang mengucap syukur oleh karena mereka menerima anugerah Tuhan. Mereka boleh merasakan pertolongan Tuhan, sehingga mereka boleh melahirkan dengan penuh selamat, dan mereka boleh berbahagia menerima anugerah Tuhan, putra-putra yang Tuhan telah beri bagi mereka. Juga Tuhan, Engkau mengenal kerinduan saudara-saudara kami, anak-anak kami yang akan kembali datang ke Poso dengan berbagai situasi keadaan. Kiranya semuanya mereka boleh jalani dalam tuntunan penyertaan Tuhan, sehingga mereka boleh tiba dengan penuh selamat.
Juga Tuhan, hamba berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang bersyukur oleh karena bertambah usia, maupun yang bersyukur oleh karena ketambahan usia dalam perkawinan. Tuhan pun memberkati mereka semua. Tuhan pun menerima ungkapan-ungkapan syukur mereka, sebab mereka tahu kehidupan yang mereka boleh jalani sampai hari ini dan seterusnya, itu semua anugerah, kemurahan Tuhan, pemberian Tuhan yang harus mereka terus jalani dan syukurkan dalam kehidupan mereka. Ya Bapa yang Maha Kuasa, juga Engkau mengenal semua orang-orang tua kami yang ada dalam kelemahan tubuh oleh karena kelanjutan usia mereka. Tuhan memberkati mereka, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri pertolongan, bahkan Tuhan beri kasih sayang melalui semua anak-anak dan cucu yang selalu dengan setia merawat mereka semua. Terima kasih Bapa di surga. Juga pada saat ini kami bawa dalam doa ini mereka yang ada di dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Tuhan tahu nama mereka telah dibacakan Tuhan. Engkau mengasihi supaya semua perawatan, pengobatan, makanan, minuman, pertolongan medis dan para dokter menjadi berkat kesembuhan untuk mereka semua. Dalam nama Yesus itu akan dialami, mereka disembuhkan, dipulihkan. Ya Bapa yang Maha Kuasa, juga hamba berdoa untuk semua pelayan-pelayan hamba Tuhan, semua pengurus-pengurus kategorial, semua pengurus lansia, semua pengurus-pengurus kelompok, bahkan semua pekerja-pekerja gereja yang ada di gereja Sion Poso. Tuhan selalu memberkati mereka, Tuhan selalu memampukan mereka untuk melakukan tugas tanggung jawab mereka. Bahkan Tuhan anugerahkan bagi mereka apa yang menjadi harapan-harapan mereka untuk terus dengan setia melayani Tuhan, sementara mereka pun harus melakukan tugas tanggung jawab mereka untuk bangsa dan negara ini. Juga hamba berdoa untuk semua orang-orang yang ada di dalam penjara, orang-orang yang ada di dalam kekurangan, orang-orang yang ditimpa bencana alam. Tuhan, betapa mereka merindukan kasih sayang, betapa mereka mengharapkan pertolongan dari semua orang. Tuhan, mampukan kami maupun orang-orang yang ada dekat mereka untuk menyatakan kasih-Mu, berkat-Mu, untuk mereka dapat terima dan mereka boleh bersuka cita. Juga kami bawa dalam doa ini pemerintah bangsa kami, mulai dari pusat sampai pelosok-pelosok desa. Juga pemerintah kami yang ada di Kabupaten Poso ini, Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan semua jajaran pemerintahan yang ada. Juga pemerintahan yang ada di kecamatan, yang ada di kelurahan, maupun yang ada di desa-desa. Tuhan menolong mereka. Demikian TNI Polri, semua para medis, dokter, Tuhan pun memberkati mereka. Tuhan akan selalu menolong mereka dan memberi hikmat kepada mereka supaya mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka. Juga dalam penyelamatan Tuhan. Tuhan tahu bagaimana pekerjaan mereka, tetapi kami percaya mereka semua akan ditolong oleh Tuhan, akan diberi kuat dan sehat, sehingga mereka boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka. Bapa yang Maha Kuasa, juga saat ini secara khusus kami bawa dalam doa ini semua orang yang terpapar oleh penyakit COVID-19, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka dirawat. Tuhan, kami mohon bersama-sama memohon pengasihan Tuhan supaya mereka dipulihkan, disembuhkan, supaya kuasa Tuhan nyata bahwa tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan jika kami berserah hanya kepada kuasa-Mu Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kuasa, berkatilah semua pelayan hamba Tuhan yang hadir ini, baik Kantoria, Orjelis, dan semua anak-anak kami pemuda yang ambil bagian
untuk melakukan syuting sehingga ibadah-ibadah kami boleh dilakukan di rumah-rumah, dinikmati oleh jemaat-jemaat Tuhan. Kiranya mereka semua diberkati. Ya Bapa yang Maha Kuasa, demikian kami bersyukur jika di hari ini kami boleh merayakan hari ulang tahun PGI yang ke-70, tepatnya tanggal 25 Mei 2020. Tuhan kiranya memberkati semua gereja-gereja yang ada di dalam persekutuan PGI, supaya mereka terus menjadi saksi di tangan Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah semua tantangan persoalan yang dihadapi. Tetapi biarlah mereka semua karena kuasa Roh Kudus selalu dimampukan untuk melayani Tuhan dalam kebersamaan, untuk bersaksi bersama dalam kebersamaan, supaya Injil-Mu dapat diberitakan sampai ke ujung-ujung dunia. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua program-program PGI yang ada di Indonesia ini. Ya Tuhan, ini doa kami, permohonan kami. Kami tidak datang memerintahkan Dikau, tetapi jadilah kehendak-Mu, karena Engkaulah Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Marilah jemaat kekasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan pelengkap kidung jemaat 98. Rindukah engkau mendapat berkat? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Jemaat kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat silakan duduk, kita masuk saat teduh. Amin. Mari kembali kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan ayatnya yang kedua dari nyanyian kita tadi. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hati.